Dalam kalangan masyarakat itu sendiri, Mi, dikenal bahwa Nabi Khidir itu masih hidup, Mi, sampai sekarang, Mi. Sebagian pendapat Kekal abadi. kekal abadi. Karena dikisahkan pada saat itu, Allahu alam, semoga tidak salah, Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir itu, Raja Zulkarnain ini ingin hidup abadi pada saat itu karena kekuasaannya dan lain-lainnya, sehingga ada yang memberitahukan kepada beliau bahwa ada yang namanya Ainul Hayah ataupun air keabadian nih. Kemudian mengajak Nabi Khidir untuk mencarinya selama 12 tahun kurang lebih. Dan ternyata nih pada akhir pencarian yang mendapatkan air tersebut hanya Nabi Khidir. Nabi Zulkarnain, Nabi ataupun Raja Zulkarnain itu tidak mendapatkan airnya. Makanya banyak persepsi yang mengatakan karena kisah tersebut bahwa Nabi Khidir itu masih hidup, Mi. Biasanya itu di kalangan orang-orang tasawuf. Ya, tasawuf. Orang-orang tasawuf itu berkata seperti itu, Mi. Nah, pertanyaannya nih, kita tanya lagi ya, Mi ya. Apakah ada, Mi, kisah Nabi Khidir ini di dalam Bible itu sendiri? Dan gimana sih, Mi, kisahnya? Samakah dengan para tokoh-tokoh yang membahas tentang para siroh dan lain-lainnya? Sama nggak sih, Mi, kisahnya, Mi? Oke. Tafadhol, Mi. Supaya nggak keliru, Ya. Umi hati-hati banget ya. Iya, Mi. Karena nama Nabi Khidir itu yang kalau di dalam Bible Melkisedek. Melkisedek ya, Mi ya. Melkisedek. Melkisedek. Dinyatakan demikian ya Oke. oleh umumnya orang Kristen menyatakan itu adalah Melkisedek. Melkisedek. Melkisedek ini tercatat 12 kali dalam 12 ayat di dalam Bible. Yang pertama dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 14. Pasal 14. Ayat 7 sampai 24. Ya. Terus kemudian satu kali di dalam kitab Mazmur. Itu Mazmur pasal 110 ayat 4. Dan 10 kali ya, dalam surat Ibrani. Nah, ya, antara pasal 5 sampai dengan pasal 7. Dalam kitab Kejadian yang tadi pertama, pasal 14 ayat 17 sampai 24. Ya. Itu diceritakan bahkan bahwa Melkisedek adalah seorang imam. Umi pakai bahasa mereka ya. Siap, Mi. Untuk pembeda dengan ucapan kita. Iya. Nah, yaitu Melkisedek adalah seorang imam Allah. Ya, yang maha tinggi. Ya. Tapi di dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10 gitu, Melkisedek itu adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham, yaitu tadi ya Abraham Ibrahim ya. Tapi nggak sama ya. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Memberkati Melkisedek. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari hasil jarahan. Hasil jarahan. Nah, padahal yang dituduh tukang jarah adalah Islam. Iya, benar. Suka ngejarah, suka ngambil. Katanya Al-Quran memerintahkan umat Islam jadi penjarah. Iya. Nah, di sini ini kitabnya tetangga yang memuat, kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari hasil jarahan. Berarti dia menuduh padahal dia sendiri yang melakukan ya, Mi ya. Ya, ibaratnya tetangga itu maling teriak maling. Ya. Jadi kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari hasil jarahan yang diperoleh dari musuh-musuhnya. Nah, jadi ada musuh-musuhnya juga ya.
Iya. Padahal tetangga itu kan terkenal mutunya cinta kasih. Nah, itu dia. Ternyata punya musuh-musuh. Iya, Roh Kudus kata Kimi ya. Imam, ini ayat berikutnya lagi ya, Iya, Mi. karena ada 10 ayat. Imam yang tidak didasarkan pada keturunan. Nah, apa maksudnya? Melkisedek itu imam yang tidak berdasarkan pada keturunan. Jadi maksudnya kayak apa? Maksudnya dia Melkisedek itu dinyatakan tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya silsilah. Berarti kalau Nggak punya keturunan, nggak iya, punya anak, nggak punya cucu. ketika kita berpikir tetangga sebelah bilang kalau hebatnya tetangga sebelah tidak dilahirkan dengan tidak dengan ayah, berarti lebih hebat lagi dong ya Mia? Hebat lagi. Iya, tidak punya keturunan, tidak punya nasab, tidak punya ibu, ayah dan lain-lain. Dibanding Nabi Adam lebih hebat lagi. Iya. Nabi Adam punya anak keturunan. Nah, itu dia. Ini enggak. Tafadhol Mi, lanjut Mi. Keimanannya tidak berawal dan tidak berakhir. Maksudnya apa? Hari hidupnya tidak berawal dan tidak berkesudahan. Apa maksudnya? Keimanannya tetap abadi, tidak lahir dan tidak mati. Berarti Jadi, selalu hidup kekal. ya Mi ya. Hidup Keimanan. kekal. Konteksnya dalam garis besar keimanannya ya Mi ya di sini ya. Hmm. Siap Mi, lanjut Mi. Maka tadi itu nampaknya terus dalam kisah di dalam Islam kok dinyatakan dia Hidup abadi. hidup gitu. abadi. Lah, Iya. Bahkan yang sebagian lagi orang-orang tasawuf ataupun yang berpendapat seperti itu juga berargumen, wah saya pernah nih bertemu dengan Nabi Khidir nih Mi. nah ini Itu lebih parah lagi kayak Mi ya. mana lagi? Ya. Nah ini dikatakan, dan karena ini ayatnya masih lanjut, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Nah, Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah. Berarti sama kayak Isa dong ya Mi ya. Yang dijadikan anak Allah katanya. Masya Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Melkisedek. Umi dulu itu juga waktu masih di masih di zaman bertetangga dengan sono gitu ya. Masih zaman jahiliyah ya Mi ya. Itu Melkisedek, wah, sampai ada doanya ini. Melkisedek, wah, kok dia ini lebih perkasa daripada Tuhan. Nah itu masalahnya kan tadi kata-katanya kan tidak imamnya tidak akan tergantikan. Terus tidak mengalami penderitaan. Nah itu dia. Sedangkan kalau tetangga sebelah kan kita lihat kan mati di kayu salib, dilempari batu dan lain-lain pada saat perjalanan ke salib ya kan ya Mi ya. Ada lagi ayat berikutnya. Keimanannya adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau menurut arti kata Melkisedek dalam bahasa Ibrani, maka Melkisedek itu sebutannya gitu ya, adalah pertama-tama raja kebenaran. Dia itu raja kebenaran. Terus keimanannya bersifat damai dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera ya. Nah terus itu tadi 10 ayat ya. Nah ini dalam Mazmur pasal 110 ayat 4 juga menyatakan Melkisedek itu akan datang kemudian sebagai raja keturunan Daud yang ditetapkan dengan sumpah Allah menjadi imam untuk selama-lamanya. Latar belakang penetapan ini terdapat dalam hal penaklukan Yerusalem oleh Daud kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi ada nuansa kayak apa ya? Raja adil ini, ada nuansa ratu adil. Iya. Nah, berdasarkan itu maka Daud ini tadi disebut Daud ya, penaklukan Yerusalem oleh Daud.
Maka berdasarkan itu Daud dan keturunannya menjadi ahli waris dari jabatan imam raja dari Melkisedek. Raja yang ditetapkan dengan cara demikian disebut oleh Yesus dan oleh orang-orang sejamannya sebagai Mesias. Mesias, maka ada istilah Mesias anak Daud. Iya. Nah, terus dengan penjelasan dari Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24, di situ dinyatakan bahwa Melkisedek itu tampil dan menghilang tiba-tiba tanpa keterangan tentang kelahirannya atau kematiannya, tentang asal usulnya, nenek moyangnya atau juga keturunannya, dan dalam suatu cara yang menjelaskan bahwa kedudukannya lebih tinggi dari Abraham. Berarti dia itu tidak diketahui ya Mi ya? Seandainya Diketahui. meninggal itu jasadnya di mana ataupun meninggalnya di mana? Karena nggak diketahui, padahal ini tadi kalau diurut kan di atas 1000 tahun sebelum Masehi. Iya. Ya. Karena tidak diketahui di mana dan bagaimana keturunannya, maka dia dianggap Tuhan. Ya sama aja ya. Kalau kita bertanya dengan anak SD, Iya, Mi. kamu kok bisa bernapas? Iya, kan ada udara. Nah, terus di ruangan kita ini ada udara nggak? Ada. Coba tunjukkan gitu ya, Mi. Coba tunjukkan. Ya nggak bisa. Lah, gimana? Kan nggak ada udara kan? Kamu bernapas kan? Ada. Loh, tapi kok kamu nggak lihat? Lah, inilah menunjukkan bahwa organ tubuh kita, panca indera kita, termasuk mata, ini alat. Alat ini bukan segala-galanya, namanya alat, mempunyai keterbatasan. Iya. Punya batas waktu lah ya, Mi. Batas kemampuan ada limitnya. Iya. Nggak ada yang abadi ya, Mi. Maka sampai-sampai mata kita menjangkau tentang wujud Allah pun tidak mampu. Iya. Nah inilah kemudian Melkisedek itu menjadi sosok yang penuh misteri. Berarti hampir sama ya Mi ya, ketika ceritanya di Islam itu kan juga terdapat ikhtilaf lah, perbedaan pendapat. Tapi kembali lagi itu kisah. Iya, kisah. Al-Quran sama sekali tidak menyatakan hal ini. Iya, cuman di Quran surat Al-Kahfi tadi digambarkan kan bertemu dua sosok tuh, yang hamba yang dirahmatin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para munfasil ataupun para tafsir mentafsirkan bahwa itu adalah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu aja sih, kalau untuk spesifiknya tidak ada sebenarnya. Jadi hanya pengambilan kisah dari para tokoh-tokoh atau peneliti-peneliti dan keilmuan Islami tentang Nabi Khidir ini sendiri. Kenapa sih menarik gitu kan? Karena kan bahkan ulama sendiri itu adanya ikhtilaf, ada perbedaan gitu Mi. Nabi Khidir itu meninggal atau belum sih kan gitu. Kenapa sih bisa istimewa seperti itu gitu. Bahkan di kalangan sebagian umat Islam pun mengatakan bahwa mengimani bahwa Nabi Khidir itu masih hidup katanya Mi. Bahkan bertemu langsung dengan Nabi Khidir. Allahu a'lam bishawab sebenarnya itu kan. Benar atau tidaknya. Kalau menurut Umi sendiri nih Mi, kira-kira ataupun ada nggak sih ini pendapat yang Umi tahu mengatakan kepastian Nabi Khidir itu masih hidup atau nggak sih Mi? Kalau Umi berpegang pada ayat-ayat Allah ya. Antara lain aja kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Semua yang bertubuh dan berjiwa pasti bahkan meninggal ya, mati. Mengapa kita wajib mengetahui 25 nabi dari 120 nabi? Iya. Gitu kan ya. Demikian juga agar supaya kita ini mempunyai kepastian tentang utusan Allah yang 25 wajib tahu. Iya. Termasuk yang disebut Nabi Khidir.
Kalau kita perkirakan itu kan lebih daripada 1000 tahun sebelum Masehi. Masehi. Iya, karena kan dia sejaman lah ibaratnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi berarti kan rawan banget gitu lah ya. Iya. Rawan banget dengan penambahan namanya kisah, gitu kan. Cerita macam-macam. Umi sangat-sangat sepakat ya, dan Umi beranggapan bahwa beliau Syekh Yusuf Qaradawi itu sudah memberikan nasihat yang demikian bijaksana, yaitu bahwa di dalam sunnah, ijma atau Al-Quran tidak menjelaskan bahwa Nabi tersebut masih hidup. Seperti itu. Jadi Umi tidak berani menyatakan bahwa itu masih hidup. Iya. Apalagi jelas sekali Al-Quran menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa Nggak pakai ilah loh ya. Iya. Nggak pakai kecuali. Iya. Iya. Berarti Syekh Yusuf aja sudah mengatakan seperti itu ya Mi ya. Kecuali mungkin ya Mi ya, ada pendapat ataupun nas ataupun dalil yang sahih tentunya ya Mi ya, menyatakan beliau masih hidup gitu ya Mi ya. Baru kita bisa berkesimpulan oh beliau masih hidup, karena tidak ada dalil yang sahih dalam pembahasan Syekh Nabi Khidir ini, sama seperti yang tadi Melkisedek ini ya Mi ya, yang tidak diketahui apakah hidup atau meninggal jasadnya seperti pada bagaimana gitu ya Mi. Dan kembali lagi kepada ayat yang tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Bahkan Rasulullah SAW saja penutup para akhirul anbiya, kekasihnya Allah, bahkan sebelum bumi ini jadi, nurnya aja sudah jadi, bisa meninggal juga kan ya Mi ya. Itu dia. Iya, apalagi nabi-nabi yang lain gitu kan Mi. Insya Allah. Lanjut Mi. Kira-kira berarti tidak ada kesamaan ya Mi ya antara Melkisedek dengan Nabi Khidir ini? Ya namanya kisah. Banyak pendapat gitu ya Mi. Banyak pendapat. Tiap tetangga-tetangga juga kisahnya beda-beda. Iya. Berarti tidak mengklaim ya Mi ya kalau kita menjiplak. Sampai kalau benar-benar sama, kita sangkanya wah ini Islam ngejiplak lagi nih. Wah benar-benar bercocok logi katanya kan. Wah, pokoknya intinya mah kalau yang tetangga sebelah kalau udah ketika membahas yang sama aja, kita tuh dianggap menjiplak banget Mi. Kita tuh dianggap wah ini mah agama yang suka ngejiplak nih katanya. Maksudnya kan ya untuk orang awam kan bakal goyah gitu Mi ketika mendengar seperti itu. Dan orang awam pun masih berpikiran oh iya ya gitu Mi. Ya tapi itulah ya, di setiap katakanlah di setiap bungkusan gitu ya, orang akan tergelitik untuk mengetahui di dalam bungkusan itu ada apanya. Iya. Don't judge by cover ya gitu lah ini ya. Aduh kagak bisa bahasa Inggris kita mah. Intinya jangan terkecoh dengan pembungkus. Iya, intinya jangan nilai dari depannya dah gitu wehnya Mi. Maklum bukan orang Inggris Mi. Okay. Jadi Mi, apa nih pesan buat orang-orang di sana ataupun yang masih beranggapan bahwa Nabi Khidir ini masih hidup Mi? Tafadhol Mi. Ya marilah kita kembali menekuni karunia Allah kepada kita, yaitu pedoman hidup kita, Al-Quran dan Sunnah. Ayo tekuni kembali dan jangan selalu berpandangan bahwa yang kita ketahui itu pasti benar. Insya Allah yang kita ketahui itu pasti benar kalau sesuai dengan firman Allah dan sunnah Nabi. Sama seperti sabda Rasulullah yang taraktu fikum lan tadilu amro ini lan tadilu fiha. Barang siapa yang memegang kepada Allah, telah aku tinggalkan dua perkara
ketika siapa yang berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat. Yang pertama adalah kitabullah wa sunnatullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasul, ketika kamu udah ditinggalin nih, sebelum Rasul meninggal tuh udah diwasiatkan 2 perkara nih. Ketika umatnya kebingungan, ketika umatnya berdebat dan lain-lain, udahlah kembali lagi aja, kasarnya gitu Mi gaulnya. Kembali ke Quran dan Sunnah dah, udah nggak usah debat dah gitu ya Mi ya. Intinya mah terus berpegang kedua itu ya Mi ya. Terus ada lagi satu hal. Setiap kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan ini, terutama masalah sosial ya, coba bertanyalah, analisalah terhadap peristiwa itu siapa yang diuntungkan. Iya, menghitungkan maslahat dan mudorotnya gitu lah ya Mi ya. Harus banyak-banyak ilmu lagi, belajar lagi ya Mi ya. Ada lagi Mi? Insyaallah. Insyaallah cukup ya Mi ya. Insyaallah cukup Mi, sejelas insyaallah.